Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 tentang hidrokarbon. Di bagian ini kita akan membahas tentang pengertian dari hidrokarbon, identifikasi atom karbon, kekhasan atom karbon, dan jenis-jenis atom karbon. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hidrokarbon, perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah beberapa jenis plastik. Yang kedua adalah bahan bakar yang terdapat pada SPBU, dan yang ketiga adalah gambar LPG yang biasa kita gunakan untuk memasak. Gambar-gambar tersebut merupakan aplikasi dari senyawa hidrokarbon. Jadi, apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Berdasarkan asal katanya, hidrokarbon berasal dari kata hidro dan karbon. Artinya, senyawa itu terdiri atas atom hidrogen dan atom karbon. Sebagai contoh, terdapat senyawa C8H18 karena terdapat C dan H termasuk senyawa hidrokarbon. Sedangkan untuk NO2 bukan termasuk hidrokarbon karena tidak terdapat atom C dan H, mengandung atom N dan O. Senyawa karbon dibedakan menjadi senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Lihat perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik berikut. Senyawa karbon organik berasal dari makhluk hidup dan beberapa dari sintesis, sedangkan untuk senyawa karbon anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Ini berasal dari mineral yang ada di alam. Sifatnya, senyawa organik mudah terbakar dan tidak tahan terhadap pemanasan, sedangkan untuk senyawa anorganik tidak mudah terbakar dan lebih tahan terhadap pemanasan. Ikatan yang ada pada senyawa organik adalah ikatan kovalen, anorganik ion dan kovalen. Untuk struktur senyawa organik lebih rumit dan untuk struktur senyawa anorganik lebih sederhana. Senyawa organik larut dalam pelarut organik atau pelarut nonpolar karena senyawa organik kebanyakan bersifat nonpolar. Sedangkan untuk senyawa anorganik akan larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Ini mengikuti kaidah like dissolve like, di mana pelarut polar akan melarutkan zat yang bersifat polar, sedangkan pelarut nonpolar akan melarutkan zat yang bersifat nonpolar. Unsur penyusunnya terdiri atas C, H, O, N, S, P, F, Cl, Bri untuk senyawa organik, dan untuk anorganik hampir semua unsur. Senyawa organik memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah, sedangkan untuk anorganik memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa pada suatu senyawa atau sampel itu mengandung unsur C dan H atau termasuk hidrokarbon? Identifikasi unsur C dapat dilakukan dengan percobaan sebagai berikut. Jadi, sampel yang akan kita identifikasi kita tambahkan dengan CuO, dan apabila kita bakar atau kita panaskan di atas bunsen, apabila mengandung atom C, dia akan menghasilkan gas CO2. Ingat ya, C jika dibakar akan menghasilkan CO2, dan gas CO2 yang dihasilkan kita masukkan, alirkan ke dalam pipa bengkok. Di sini dialirkan menuju ke air kapur. Air kapur yang tadinya berwarna jernih, apabila terdapat CO2 yang mengalir di dalamnya akan menjadi keruh. Jadi apabila air kapurnya menjadi keruh, ini menandakan bahwa sampel yang kita uji mengandung C. Untuk menguji adanya H, maka sampel yang tadi sudah kita panaskan atau kita bakar, kita oksidasi, yang seharusnya menghasilkan H2O, apabila ditambahkan ke kertas kobalt, dia akan mengubah warnanya dari biru menjadi merah muda. Jadi jika kertas kobaltnya itu berubah warna, menandakan bahwa sampel yang kita oksidasi atau kita bakar tersebut mengandung atom H. Berikut adalah reaksi dari identifikasi unsur C dan H pada senyawa karbon. CO2 yang dihasilkan kita tambahkan ke CaOH 2 kali atau air kapur yang akan menyebabkan terbentuknya endapan CaCO3. Inilah yang menyebabkan air kapur akan menjadi keruh. Kekhasan atom karbon adalah ciri khas yang membedakan atom karbon dengan atom lain. Terdapat beberapa kekhasan atom karbon. Yang pertama adalah atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Hal ini karena atom karbon memiliki jumlah elektron 6, nomor atomnya 6, sehingga jika kita konfigurasikan akan menghasilkan 1s2, 2s2, dan 2p2. Kalian ingat kembali pengertian dari elektron valensi, itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Kulit terluarnya di sini 2 ya. Jadi untuk elektron valensinya kita tinggal tambahkan elektronnya, 2s tambah ini 2p, 2. 2 tambah 2, 4, dan terdapat pada kulit kedua. Jadi, atom karbon ini memiliki ukuran yang relatif kecil karena dia hanya memiliki 2 kulit.
Pada atom karbon akan membentuk 4 ikatan kovalen. Hal ini karena atom karbon bersifat non-logam, sehingga dia akan mengikat non-logam lain membentuk ikatan kovalen. Dan karena elektron valensinya 4, agar dia stabil dengan cara membentuk oktet, maka dia membutuhkan 4 elektron lagi, sehingga dia akan membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Bisa dengan atom H ataupun atom-atom yang lain. Jadi, bisa kita gambarkan atom karbon ini memiliki 4 ikatan atau bisa kita sebut memiliki 4 tangan. Ini yang akan kita lengkapi dengan atom-atom lain. Ciri khas selanjutnya, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Rantai karbon itu adalah atom karbon dapat berikatan dengan karbon lain. Ingat ya bahwa atom karbon memiliki 4 ikatan. Lihat tangan pada atom karbon masing-masing ada 4. Berdasarkan kedudukannya, atom karbon terdiri atas atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Atom karbon primer adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lain. Jadi dia mengikat satu atom C lain. Untuk atom karbon sekunder akan mengikat 2 atom C lain. Ya. Untuk atom karbon tersier akan mengikat 3 atom C lain. Dan atom karbon kuartener akan mengikat 4 atom C lain. Perhatikan struktur dari senyawa hidrokarbon berikut. Untuk memudahkan menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, kita beri nomor di masing-masing C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di sini adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita ingat bahwa primer mengikat satu atom C lain, sekunder 2, tersier 3, dan kuartener 4. Jadi, nomor 1, karena dia mengikat satu atom karbon lain, lihat yang diikat adalah ini. Jadi, ini merupakan atom karbon primer. Nomor 2, mengikat 2 atom karbon lain, sekunder. Nomor 3, mengikat 1, 2, 3. Jadi, ada 3 tangan di sini. Ini merupakan atom karbon tersier. Nomor 4, ada 2 tangan, mengikat 2 atom karbon lain itu sekunder. Nomor 5, mengikat 1 karbon lain itu primer. Nomor 6, mengikat 2 berarti dia sekunder. Nomor 7, karena dia mengikat 1, 2, 3, 4, dia memiliki 4 tangan, berarti ini merupakan atom karbon kuartener. Nomor 7, nomor 8, 9, dan 10 masing-masing mengikat 1 atom karbon lain. Jadi ini merupakan atom karbon primer. Agar kalian lebih lancar dalam menentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada masing-masing senyawa hidrokarbon berikut, lihat pada contoh selanjutnya. Pada struktur berikut, tentukan jumlah dari atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartenernya. Kalian beri nomor untuk memudahkan menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartenernya. Nomor 1 merupakan atom karbon primer karena dia mengikat satu atom karbon lain. Nomor 2 karena dia mempunyai 2 tangan mengikat 2 atom karbon lain, artinya dia merupakan atom karbon sekunder. Nomor 3 karena dia mengikat 3 atom karbon lain, ini merupakan atom karbon tersier. Nomor 4 mengikat 1 primer. Nomor 5 mengikat 2 itu merupakan sekunder. Nomor 6 mengikat 3 merupakan atom karbon tersier 1, 2, 3. Untuk nomor 7 dan 8 karena sama-sama mengikat 1 atom karbon, 7 mengikat 1 atom karbon, 8 mengikat atom karbon, jadi ini merupakan atom karbon primer ya. 7 dan 8 merupakan atom karbon primer. Selanjutnya kalian bisa kerjakan untuk menentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, kuartener pada soal berikut. Demikian penjelasan mengenai hidrokarbon di bagian pertama, mengenai identifikasi, pengertian, dan jenis-jenis atom karbon. Untuk bagian kedua, kita akan membahas mengenai penggolongan hidrokarbon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.